Hello guys! As you can see, we are at FabLab Jababeka. There are lots of facilities you can use at FabLab Jababeka. There are Mumed, pantry, meeting room, and many more. Do you want to know more about FabLab Jababeka? You can follow our Instagram at FabLab Jababeka. So, what are you waiting for? Enjoy the video! Hello Press Universe! Welcome to Pusubro Talk 2023. An investment in knowledge always pays the best interest. Where Pusubro Talk is a platform that can increase your knowledge. So sit back, relax, and let's embark on this journey together as we explore the university life and all the knowledge it has to offer. Ramadan is the month of blessing. Forgiveness is the key to all prayers. In this month of forgiveness, we are really blessed to be able to once again celebrate Ramadan this year. Greetings everyone, my name is Linda. I'm here as your host and your guide along with my partner. Hello everyone, I am Gaby and will accompany Linda as the host today. Okay, before we start the show, let's check out our tagline first. Alright, let's get started. Pusubro Talk 2023, having a fast, let's choose, chit-chat with us. As we know, Ramadan is a significant month for the Muslim community and is celebrated with great enthusiasm in Indonesia. However, it is not just limited to Muslim, as non-Muslim also look forward to the month with anticipation. In this month of blessing, which other topic is more appropriate to talk about rather than the vibes of Ramadan itself? That's right, Gaby, which is why in this episode we are going to discuss the vibes during Ramadan days. The vibes during Ramadan days is a unique experience that offers a glimpse into the diverse tradition in Indonesia. Where this experience is always held every year during Ramadan. One of the experience is iftar. Wait a minute, Linda. It is true that iftar is really Ramadan, but for sure there's a lot more vibes we can feel during Ramadan days. Of course not, Gaby. Iftar is not the only vibes we can feel during Ramadan. There are lots more vibes that we can feel during Ramadan. That's right, and to know more the vibes we feel during Ramadan, we will switch to bahasa. Halo semua, di episode kali ini kita kedatangan dua teman kita sebagai speaker. Kita dengar-dengar mereka ada pengalaman dan latar belakang yang luar biasa. Ya, bener banget loh, Gap. Dengar-dengar mereka ada yang berasal dari luar Jawa. Tepatnya di Palangkaraya. Dan satunya pernah tinggal di Aussie kalau nggak salah ya. Wah, di Aussie gak tuh. Nah, pasti pada penasaran kan siapa speaker kita hari ini? Tanpa basa-basi, langsung aja yuk kita panggil speaker kita. Mari kita sambut Kak Queen dan Kak Najwa. Hai Kak Queen, hai Kak Najwa. Hai guys. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Kalau aku sangat excited banget sih untuk joining Bro Talk hari ini. Kalau dari Kak Queen sendiri? Ya, baik-baik lah. Biasa, mahasiswa semester 5. Oke, udah pada siap belum jadi speaker kita hari ini? Nervous nggak atau gimana gitu? Sebenarnya saya sih lebih ke excited sih, tapi nervous juga. Tapi ya nggak tahu sih. Oke, kalau dari Kak Queen gimana? Ya, agak sedikit nervous sih, karena nggak biasa juga kalau misalkan untuk diundang ke acara-acara, apalagi kalau misalkan direkam kayak gini. Tapi siap kan? Udah pada siap kan? Iya. Siap nggak siap harus siap. Oke, karena udah pada siap, kita langsung lanjut aja yuk, Gap. Iya, bener banget. Nah, seperti kita tahu juga, Ramadan ini merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia, baik dari yang muslim maupun yang non-muslim. Bener banget, Gap. Bulan ini tuh sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya untuk merayakan Ramadan itu sendiri, tetapi juga ada banyak hiburan yang sangat ditunggu-tunggu. That's right. Nah, makanya sebelum kita lanjut ke topik pembahasan kita selanjutnya, boleh nih untuk Kak Queen dan juga Kak Najwa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa kita mulai dari Kak Queen. Oke, halo semua, kenalin nama gue Queen Ananta Adilio, biasa dipanggil Queen atau Leo. Gue dari manajemen batch 21. Oke, untuk Kak Najwa. Oke. Hai semua, nama aku Najwa Rahman. Aku dari International Relation angkatan 2022.
Oke, salam kenal Kak Queen, salam juga Iya, kenal juga Salam Kak kenal Najwa. ya Kak. Oke, karena udah pada kenalan nih kita langsung lanjut aja yuk ke pertanyaan-pertanyaan kita hari ini. Oke Kak, as you guys know, topik pembahasan kita hari ini kan membicarakan tentang vibes of Ramadan. Nah, Ramadan ini tidak bisa kita mulai tanpa adanya puasa. So Kak, the first thing that we're gonna ask, menurut Kakak apa sih itu makna puasa? Boleh nih dari perspektif masing-masing agama Kakak ataupun dari Kakak sendiri. Menurut Kakak makna puasa ini apa? Boleh nih kita mulai dari Kak Queen. Oke, mungkin buat yang belum tahu, jadi gue mungkin punya latar belakang yang beda. Mungkin kalau Najwa dari Muslim, di sini aku dari non Muslim. Mungkin perspektif gue agak sedikit berbeda dari Najwa. Jadi kalau menurut gue sendiri, arti puasa itu sebenarnya nggak terbatas dari sekedar menahan lapar dan minum saja, tapi lebih ke hawa nafsu kita dan bagaimana cara kita bertindak. Dan mungkin bisa aja kayak ada terjadi sesuatu, tapi kita karena lagi puasa mungkin kita jadi kayak menahan untuk tidak marah misalkan, atau tidak terlalu sedih, ataupun ya gimana biasanya lah sehari-hari. Jadi kalau menurut aku sendiri puasa itu lebih ke gimana cara kita menahan diri supaya bisa mencapai keseimbangan aja sih, gitu. Kalau dari Kak Najwa gimana Kak? To be honest, aku kinda agree dengan Kak Queen. Ya, sebagaimana kayak kita menahan diri dari hawa nafsu dan like how we emotionally control ourselves. Tapi on other side, menurut aku alasan puasa itu sendiri karena kayak bentuk dedikasi kita kepada Tuhan itu loh. Gimana kita feel blessed and grateful dari apa ya, maksudnya kayak atas apa yang dia udah berikan ke kita gitu. And aku nggak ngerasa itu sebagai puasa itu sebagai the things I need to sacrifice, bukan untuk sacrifice, tapi it's more likely about like ini loh bukti aku bersyukur ke Tuhan gitu. Itu sih. Oke, karena dari perspektif Kak Najwa dan Kak Kim seperti itu tentang puasa Ramadan itu sendiri, kalau terus kalau apa sih yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan biasanya menurut Kakak? Mungkin seperti ada sahur, takjil, bukber gitu Kak. Mungkin dari Kak Najwa dulu. Yang membedakan antara bulan puasa dan lainnya tergantung sih antara pengalaman aku pas di Australia atau di Indonesia. Kalau di Indonesia emang itu tuh vibes-nya lebih terasa perbedaannya karena kita kan lebih kayak lebih excited gitu loh dengan Ramadan, kayak kita mereka jualan sahur, terus buka puasa juga beragam, banyak macamnya juga kan, kayak semua makanan tradisional itu ada. Terus habis itu dan forget kayak anak kecil main kembang api, itu kan juga kayak excitement, ciri khasnya dari puasa gitu. Dan kalau misalnya dulu aku di luar negeri, malahan itu rasanya sama aja, yang membedakan cuma sahur doang atau enggak dalam weekend seminggu itu kita ada ini sih pertemuan gitu, buka puasa bersama, itu dong sih. Seru banget nih. Iya sih, makanya sebenarnya lebih seru pas di Indonesia sih, lebih kerasa vibes-nya gitu loh. Ya, beda banget ya pas di Aussie sama di Indonesia. Iya. Nah, kalau dari Kak Queen sendiri gimana nih Kak? Apa sih perbedaan yang paling menonjol? Perbedaan paling menonjol dari bulan puasa sama bulan-bulan lainnya? Bisa Kakak ceritain yang mungkin pengalaman Kakak pas yang di kampung halaman Kakak ataupun yang lagi pas di Cikarang ini. Oke, kalau misalkan dari pengalaman aku sendiri, yang membedakan bulan puasa dari bulan-bulan yang biasanya itu, yang paling kerasa itu waktu sahur sih. Jadi kalau misalkan di sini itu ada anak-anak kecil yang biasa suka bangunin sahur. Jadi kayak sahur. Itu kan nggak bisa ditemuin selain di bulan Ramadan ini. Ya mungkin untuk beberapa orang yang belum terbiasa mungkin agak
apa ya, punya pendapat yang berbeda, tapi kalau menurut aku itu gimana cara mereka apa ya, celebrate this month gitu loh. Tapi ya tentu aja pasti ada kayak batasan-batasan tertentu. Cuma ya itu salah satunya. Terus kalau misalkan yang ngebedain dari kampung halaman aku di Palangkaraya itu, dulu aku suka banget pergi ke pasar Ramadan. Jadi kalau waktu ada bulan Ramadan tuh biasanya ada pasar Ramadan kayak di sekitar rumah. Dan kalau misalkan di sini itu aku kurang nemu itu sih. Kayak gitu. Mungkin kalau di sana apalagi ada keluarga juga, kayak bisa diajak keliling bareng kayak gitu. Jadi lebih seru di sini ya kak? Ya ada plus minusnya lah. Sama temen bisa dong Kak kalau di sini. Iya, betul. Di rumah kan bareng keluarga, di sini bareng teman, bareng gebetan mungkin kan. Bawanya ke kafe, bukan ke pasarnya. Ya, dan ke pasar juga dong. Nah, ya. Oke, kayak tadi kan kita udah bahas-bahas nih tentang seputar kayak buka puasanya, nah sahurnya, pasar Ramadannya. Nah, itu tuh pasti related sama makanan. Nah, as we know juga nih, kan selama bulan Ramadan ini makanan tuh menjadi salah satu tren yang paling besar. Nah, kalau mungkin dari Kak Queen tadi kan emang nggak puasa ya Kak. Nah, tapi pernah dong Kak nyari takjil bareng temen untuk buku berbareng, makan aja juga. Nah, menurut Kakak kesan Kakak nih tentang hunting takjil sama Ramadan ini gimana sih Kak? Boleh dong Kak diceritain Kak? It's been great actually. Karena yang ngebedain banget kalau bulan puasa itu entah kenapa es buah dan semacam es lainnya itu ngerasa tempting banget. Meskipun aku juga nggak puasa gitu. Tapi karena ngelihat teman aku yang lain juga yang muslim yang puasa kayak apa namanya pengen gitu kayak aduh es buah dan segala macamnya, ya aku juga ikut ke tempting gitu. Padahal ya kalau misalkan aku beli saat itu juga ya nggak jadi masalah. Tapi itu sih kalau misalkan tentang takjil. Terus kalau misalkan takjil lainnya mungkin kayak gorengan ya. Apalagi kan di apa sih di belakang gedung B itu kan sekarang ada yang jualan takjil. Oh iya. Ya FR Phoenix Gate. Bener banget ya Kak. Jadi kayak mereka ada juga tuh jualan takjil dan ngelihat orang-orang juga pada ikutan beli takjil itu juga bikin suasananya apa ya makin hidup aja gitu. Itu sih. Kalau dari Kak Najwa gimana Kak? Kalau aku tuh pengalaman hunting for iftar aku tuh jadi dulu itu pas aku masih di Australia, setiap di masjid dekat rumah aku tuh ada slot. Jadi setiap negara, setiap komunitas suatu negara itu punya satu slot untuk ngebagiin iftar. Itu maksudnya satu slot, masuk satu kali sebulan gitu. The thing is, jadi tuh kita tuh huntingnya setiap hari tuh menunya tuh beda-beda. Jadi kayak bukan kayak makanan Arab juga aja, tapi makanan misalnya hari ini tuh makanan Malaysia, besoknya tuh bisa jadi makanan ini. Oh, yang tentang iftar di masjid tadi. Jadi tau nggak what's the good thing about it? Karena gini, kalau misalnya orang Indonesia yang nyediain iftar itu tuh yang datang pasti banyak banget gitu. Kadang tuh nggak cukup ininya makanannya. Tapi itu sih berarti kayak kita tuh ngerasa berarti emang mereka tuh suka dengan makanan kita gitu. Itu aja sih. Favoritnya makanan Indo ya Kak? Iya. Berarti ya, Kak? Kalau Indo habis, emang kalau yang lain nggak habis gitu Kak? Ya maksudnya kayak yang datang itu lebih banyak gitu loh, yang ngantri. Sampai habis duluan ya sebelum semuanya dapat gitu. Iya gitu. Keren sih. Emang makan Indo enak-enak. Ya, Biasanya apa Kak makan Indonya di situ Kak? Tunggu, Rendang nasi mungkin? ayam, rendang, terus apa lagi ya? Tahu nggak yang takjil aku nggak tahu sih namanya apa. Aku lupa, tapi kue sarang semut. Oh, Terus betul. sama puding juga gitu. Banyak sih. Makanya mereka tuh excited banget. Makanan Indo ya? Iya dong. Emang enak-enak. Rendang Yes. khas banget lagi. Iya, rendang. Rendang banyak banget yang suka di sana. Gitu. ya rendang kan salah satu makanan yang benar-benar terkenal banget kan kalau dari Iya. Indo. Oke, kita masih membahas lanjut dari makanan ya. Ada nggak sih Kak makanan yang benar-benar menurut Kakak nih
cuma ada di bulan Ramadan, nggak ada di bulan-bulan biasanya? Atau nggak gitu makanan yang paling favorit selama bulan Ramadan itu? Mungkin dimulai dari Kak Najwa dulu. Kalau misalnya dulu di Australia ya tentu makanan Indonesia tuh termasuk jarang gitu. Kayak yang paling aku suka tuh kalau misalnya pas di Australia, kalau misalnya lagi ngumpul mau buka puasa itu ada yang bawa klepon. Tapi itu kan bukan really ini kan untuk buka puasa kan klepon, tapi aku suka aja gitu kalau orang bawa klepon. Gitu sih. Karena jarang di Australia. Terus kalau misalnya mau beli, ada sih dijual di Sydney, cuman ya jauh dari tempat tinggal. Makanya kalau ada orang yang bawa tuh excited banget. Itu aja sih kalau aku. Kapan ya Kak berarti Iya Kak? klepon. Agak gimana tapi oke lah ya. Kan dia sih mungkin beda. Kalau di Indo kayak nyarinya kayaknya bukan itu. Iya. Nah, kalau dari Kak Queen sendiri gimana Kak? Makanan yang paling nanti-nantikan nih sama bulan Ramadan? Sebenarnya banyak ya. Kalau yang kayak kata aku bilang tadi ada di pasar Ramadan itu kan pilihannya banyak banget ya. Salah satu yang jujur jarang aku temuin kalau misalkan di luar bulan Ramadan itu burung puyuh. Mungkin nggak familiar di orang-orang ya mungkin. Tapi kalau di aku sendiri aku nggak nemuin ada orang yang jual selain di bulan Ramadan itu waktu di pasar Ramadan ya. Kayak gitu sih. Itu di Cikarang. Waktu aku masih di Palangka. Kalau di Cikarang apa ya kurang explore sih kalau misalkan untuk pasar Ramadan. Cuma kalau misalkan kayak di sekitar tempat tinggal tuh ada lebih banyak takjil sih. Iya sih. Kalau dari Kak Najwa kalau yang di sini? Kalau di sini tuh sebenarnya mungkin aku karena masih baru ya. Jadi kalau lihat makanan takjil yang dijual di WhatsApp grup itu excited. Masuk banget gitu. Atau event-event. Jadi promosi ya. Oke Kak. Kita udah ini. Kok lu jadi gak dia trauma FR. Lama banget. Kenapa lu trauma jualan di grup-grup? Aduh kan. Udah. Ya emang kan. Oke, apa lagi? Bentar. Oke Kak, tadi kan Kakak udah sempet klepon. Ini satu telur puyuh itu agak jarang banget sih kita temuin. Tapi kalau itu buat yang pas Kakak di Palangkaraya, sama kalau Kak Najwa kan klepon pas di Aussie. Kalau di sini ya dari WhatsApp grup ya. Takjil apapun itu. Kalau dari Kak Queen sendiri ya takjil yang di jalan-jalan ini. Nah, tapi kalau mungkin dari aku sendiri nih ya Kak, nggak tahu kenapa kalau gorengan pas bulan Ramadan tuh beda banget gitu ya. Bener. Aku tuh suka banget gorengan kayak karena aja padahal di bulan biasanya gorengan ada tapi kayak Gak pernah dibeli gak sih? Tapi waktu udah Ramadan lewat aja. bener. Tapi kalau pas bulan Ramadan kok aduh pengen gorengan nih. Iya. Orang pada buka bukber bareng yuk beli gorengan. ada bumbu-bumbu Ramadan ya. Iya. Bakwan gitu ya. Ini kan kalau pesan dari aku, mungkin kalau dari Linda Kalau aku beda. biasanya nyarinya es gitu. Kan Oh, banyak tuh es. kayak es durian, es kopior, kayak gitu-gitu. Bener. Iya sih, jarang juga sih. Iya, es banyak banget lah. Nah, Iya. juga kita nih udah ngomongin seputar makanannya. Iya. Makanannya tuh kan. Nah, sekarang kita pengen nih Kak ngomongin tentang tempatnya. Nah, gimana Kakak ada gak sih tempat rekomen pas Kakak bukber? Yang dekat Yang sini. deket sini ataupun yang mungkin pas di wilayah Kakak atau enggak pas di Aussie. Oh. Nah, yang kayak enak, murah. Pokoknya cocok deh buat bukber. Nah, gimana Kak? Bisa nih kita mulai dari Kak Queen. Jujur, ini seharusnya hari ini aku harusnya bukber bareng teman-teman aku. Tapi dan kita rencananya bakal bukber di restoran namanya Angel Wings kalau kalian tahu di dekat Satzel.
Tahu nggak? Oke, jadi restoran itu ada di dekat Setsel dan menurut aku menu-menunya itu juga beragam sih. Dan kalau misalkan ditanya affordable atau enggak, ya tergantung apa yang kalian pesen sih. Kalau di tempat aku sendiri waktu di Palangkaraya, dibandingkan tempat kayak restoran atau apa gitu, kalau misalkan buka bersama atau apa ya, buka bersama sama bareng keluarga atau sama teman itu lebih suka kalau misalkan kita masak bareng. Jadi di rumah siapa gitu kayak kita janjian, oh terus ntar kita belanja bareng ya groceries kayak gitu, terus nanti baru masak bareng, kan kayak lebih kerasa aja gitu feelingnya. Ya gimana ya, masak di dorm juga nggak ada. Minta tolong sama ibu security tuh. Beli bahannya juga susah. Ya, emang Paling nyari-nyarinya doang kita, ya mungkin makan di restoran kayak tadi gitu ya Kak gue udah ngomongin. Kalau dari Kana juga gimana Kak? kalau aku as far sampai sekarang aku tuh kalau misalnya udah kayak mepet banget nggak bisa masak, aku biasanya beli sih. Yang paling aku suka tuh mungkin karena aku pencinta seafood, jadi aku recommendnya ya itu seafood yang samping NBH, yang dekat NBH itu, yang dekat NBH. Maaf ya. Seafood sandung gak sih? Aku juga lagi mikir sih apa. Ada yang kepikiran sih Bintaro itu di mana? Udah. Jadi kalau di Indonesia aku lebih prefer ini sih, beli seafood yang di dekat NBH, namanya Seafood Santa. Kalau di Australia aku belum pernah ke sini, tapi orang tuaku highly recommend ini sih. Jadi kalau dekat Sydney itu ada namanya Lakemba. Di situ tuh mayoritasnya tuh orang Arab, terus Muslim. Jadi kalau misalnya pas bulan Ramadan, mereka tuh tiap hari jualan ini takjil makanan Timur Tengah dari pagi sampai malam sih. Jadi kayak ya itu kayak pasar malamnya ini selama Ramadan juga. Tapi kalau boleh tahu di Aussie culture bukber itu secommon di Indonesia atau enggak sih? Enggak, karena kalau di Aussie itu kan aku jatuhnya minoritas dan teman-teman aku bisa dibilang mereka belum terlalu paham apa itu puasa. Tapi kalau misalnya kami orang Indonesia, kami tuh sebisa mungkin tiap minggu tuh ngadain buka bersama. Misalnya hari ini di rumah siapa, nanti kita bawa makanan Indonesia juga gitu. Biar feel Ramadannya tuh kerasa gitu loh. Sense of belonging-nya juga kerasa gitu loh. Berarti ada kayak grup-grupnya sendiri gitu ya? Iya emang. Grup WhatsApp. WhatsApp ya. Itu sih kalau dari aku. Oke, karena tadi kita udah bahas makanan, kita bahas minuman juga, takjil. Sekarang kita lanjut ke bukber nih. Nah, kakak ada nggak sih pengalaman bukber mungkin dari Kana juga selama di Aussie sama di sini? Nah, kalau dari Kakin mungkin pas pengalaman bukber pas masih di Palangkaraya sama yang di Cikarang. Dimulai dari Kana aja dulu. Kalau pengalaman bukber, as I've mentioned before, tentang kayak kami orang Indonesia, jadi ada namanya tuh JPI atau Jamaah Pengajian Ilawara. Jadi itu tuh orang Indonesia yang tinggal di Ilawara. Terus jadi nggak tiap minggu juga sih, cuman hampir tiap minggu itu tuh kami sebisa mungkin mengadakan acara buka bersama. Dan yang aku mention sebelumnya tentang kita bikin, orang Indonesia bikin takjil untuk buka puasa itu tuh biasa tuh kita juga masaknya barengan gitu. Jadi kita tuh ngumpul di rumah temen gitu, siapa yang paling deket rumahnya dengan masjid. Terus habis itu kita masak bareng, nanti takjilnya diantarin ke masjid. Terus habis itu menjelang buka puasanya kita buka puasa bersama di rumah, di tempat kita masak itu. Itu sih. Kalau di Indonesia ya karena saya juga anak rantau ya, jadi ya gitu biasa buka puasanya bareng teman di ini sih, di kafe biasa, atau enggak ya ini di kampus juga pernah sih, sering buka puasa di kampus.
Gitu aja sih kalau aku. Lebih seru di mana Kak? Di Aussie atau di sininya? Kalau menurut aku lebih seru kalau buka puasa secara pribadi, aku lebih suka di Indonesia. Kenapa? Karena kan di sini kami, meskipun banyak teman aku yang nggak puasa juga, tapi kalau kita buka bareng tuh kayak feel ini aja, kayak punya temen gitu. Yang banyak rame Iya, gitu rame ya. gitu. Kalau misalnya dulu di Australia kan bukanya cuma sama orang tua doang, atau enggak sama teman orang tua. Tapi yang aku sukain di sini tuh, meskipun banyak juga teman-teman di sekitar aku nggak puasa, tapi tuh pas kita makan bareng kayak merasa ditemani gitu loh. Jadi nggak sendirian banget. Itu sih dari aku. Iya Kak, nggak sendirian banget Kak. Iya. Walaupun kita ada yang aku sendiri kan, temanku juga ada gitu yang puasa. Ya aku ngajakinnya bukber yuk. Iya. Pengen makannya doang. Bukbernya doang. Iya, bukbernya doang. Temen-temen aku juga sering nanya gitu, padahal mereka nggak puasa. Iya, nanya cuman ayo yuk bukber yuk. Emang puasa kapan puasanya? Iya sih. Oke, mungkin dari Kak Queen gimana Kak pengalamannya Kakak bukber bareng temennya? Oh, dari di sini ataupun di Palangkaraya? Ya sebenarnya sama sih kayak kamu Gap. Jadi walaupun aku juga nggak puasa sebenarnya, tapi kalau misalkan tentang bukber atau buka bersama itu kayak ya pasti semangat. Iya. Jadi kayak misalkan nih ada yang apa sih ngajakin, atau bahkan malah aku juga pernah yang ngajakin kayak ayo bukber kayak oh iya ayo dijabanin gitu semuanya. Jadi kayak apa ya, lebih ke suasananya sih. Iya. Dan kalau misalkan waktu aku di Palangkaraya, mungkin karena jadwalnya itu bisa dibilang nggak sepadat yang sekarang ya. Itu lebih sering sih kayak ngumpul-ngumpul bareng sama teman kayak gitu-gitu. Tapi kalau di sini biasanya bukbernya itu aku nggak tahu ini bakal dihitung sebagai bukber atau enggak, tapi misalnya nih kayak kita ngerjain tugas bareng sampai sore sampai malam kayak gitu ya, otomatis kan mau nggak mau kita makan bareng kan jadinya. Karena karena ngerjain tugas itu, jadi ya kayak gitu. Tapi ada juga yang direncanain kayak tadi yang aku bilang kayak harusnya aku bukber tapi kayak tapi kayak ya apa kesempatan tuh bisa datang kapan aja kayak gitu sih. Tapi ini mungkin buat teman-teman yang lagi nonton juga atau teman-teman itu, kalau misalkan ada kesempatan buat bukber dan kalian lagi kosong dan pokoknya lagi available aja, kalau bisa menurut aku ikut sih. Karena walaupun kesempatan itu bisa datang lagi, tapi kan nggak selamanya bakal ada juga. Apalagi sekarang kuliah sibuk, ntar tahun depan mungkin kalau yang untuk angkatan aku, angkatan 21 mungkin udah pada mencar semua kan internship, dan kesempatan itu mungkin nggak datang lagi gitu. Jadi ya sempat-sempatin lah. Itu sih kalau dari aku. Apalagi kalau ada yang ngajak traktir sih. Waduh. Itu nggak boleh dilewatin sama sekali. Langsung gas gak sih? Gas. Di mana? Jalan. Oke Kak, tadi kan kita udah bahas tentang bukbernya nih Kak. Nah tapi kan puasa sendiri nggak bisa kita mulai tanpa sahur. So ini mostly for Kan aja dulu. Nah gimana Kak? Apa sih yang biasanya Kakak makan saat sahur, maupun di sini ataupun ya pas di Sydney? Di Aussie. Kalau di Aussie dulu karena masih tinggal sama orang tua, of course kayak masih makanannya tuh masih like kayak banyak choicesnya gitu. Bisa jadi aku kayak makan apa sih, fish bowl, kayak sup-supan gitu, atau enggak beragam sih, kayak ya pokoknya kayak 4 sehat 5 sempurna lah. Sehat banget ya. Iya, terus habis itu suasananya juga kan masih bareng orang tua, jadi kayak kita sahur bareng. Dan juga bisa dibilang kalau pas di sana kan kita kan nggak bangun sendiri, ada yang bangunin, ada yang masakin, udah ini iya tersedia banget lah. Terus makanannya juga banyak gitu. Kalau di sini sih terus terang kalau sahur kayak masih kesepian sih, karena kan kita lakuinnya sendiri, bangun sendiri, nyiapin sendiri. Terus habis itu karena times different between here and Australia, jadi aku nggak bisa kayak
video callan sama bunda ayahku jam segitu. Makanya sih, maksudnya suasananya kalau pas di Indonesia itu lebih sendirian gitu. Itu aja sih. Beda banget ya sama bukbernya kalau Bukbernya rame banget. tahunnya kayak sendiri makan apa jadi lagi sendiri. Bisa tuh diketok pintu sebelah itu tetangga. Oke, ini dari Kan aja pengalaman sahurnya. Kalau dari Kak Queen sendiri, pernah nggak sih Kak ikut sahur gitu atau coba-coba ikut sahur bareng teman atau kayak ya nyoba-nyoba lah? Sebenarnya kebetulan ya karena di keluarga aku sendiri juga ada beberapa yang muslim. Jadi kayak kalau misalkan dibilang pernah ikut sahur, pernah. Jadi kayak ikut bantu nyiapin sahur tuh juga pernah. Karena apa ya, suasana Ramadan tuh beda aja gitu. Kayak lu nggak bisa ngelakuin sesuatu yang apa ya kalau misalkan nggak di bulan Ramadan gitu. Jadi ya beberapa kali kayak ikut bantu nyiapin sahur, terus juga ikutan sahur juga bareng. Terus kayak ya walaupun ujung-ujungnya kalau dibilang puasa atau enggak ya itu gue dan Tuhan yang tahu. Jadi kalau misalkan puasa atau enggaknya itu mah urusan belakangan, tapi ikut merayakannya iya. Bener. Ikut sahurnya aja, ikut bukbernya aja, puasanya ya urusan lu sama Tuhan. Paling juga siang-siang mampir. Tapi kalau di Cikarang sih agak mirip sama si Najwa karena udah nggak tinggal bareng sama keluarga lagi, lebih ke bareng sama teman. Jadi kadang-kadang itu ikut sahur, tapi kadang juga enggak sih karena apa ya? Mungkin kalau misalkan kalian tahu Warsun itu kan tahun ini udah nggak buka ya di bulan Ramadan. Tapi kalau misalkan tahun lalu itu mereka masih buka. Jadi kayak apa ya, option untuk sahur itu agak terbatas gitu. Kayak gitu sih. Oh, sama aku mau nambahin juga. Jadi perbedaan yang signifikan itu kalau misalnya sekarang aku di Indo tuh dari masjid tuh suka yang ngomong gini sahur gitu. Ya gitu, terus kayak nggak niat banget ngomong, jangan deh, yang dimasukin ini. Alarm ini ya. Itu sih, itu dong maksudnya kayak ya ada yang ngomong-ngomong sahur gitu. Sama satpam di dekat di kosanku juga sering gitu juga sih, kayak announce that it's time to sahur gitu. Itu sih bedanya. Oke. Kalau di sana? Kalau di Australia ya yang bangunin biasa ya itu bunda ayahku. Terus habis itu sebenarnya kalau di Australia itu kita tuh nggak masak, cuman kayak manasin doang sih kalau udah subuh gitu. Enggak. Apa? Dari masjidnya nggak ngomong sahur. Jadi gini, kalau di Australia itu masjidnya tuh nggak ini di Indonesia, nggak apa ya, announce kayak di Indonesia gitu. Jadi kita tuh Sorry. Oke, jadi kalau di Australia itu masjidnya tuh nggak announce ini azan gitu loh. Jadi azannya tuh cuma dalam masjid doang. Tapi itu tadi jadi dari kita sendiri kita tuh patokannya lewat apps di inilah di HP gitu. Dan yang penting adalah aku mau bilang ke kalian kalau di Indonesia kan itu sahurnya imsyaknya kan jam berapa? Oke, jam berapa imsak? Jam 4, 5, setengah 5 selalu. Tergantung sih lu di mana. Di sini. Kalau misalkan di sini 4.30. Jadi kalau di perbedaan yang signifikan adalah kalau di Australia itu azannya nggak dikumandangkan secara umum gini, tapi kita sebagai masyarakat Muslim lebih ngelihat dari HP-nya. Jadi azan ataupun ataupun like pemberitahuan untuk sahur itu cuma dalam masjidnya doang. Kalau di Indonesia yang paling aku suka nih di Australia itu kalau di Indonesia kan kayak di Cikarang itu tuh imsaknya jam 4:30. Tapi kalau di Australia itu tuh bisa jadi kayak bunda ayahku kemarin itu tuh imsaknya udah mau jam 5:30. Dan bukanya itu kurang dari jam 5 sore. Wow. Agak puasa setengah, Iya. setengah. Jadi lebih cepet ya ini Iya, ya. iya sih.
Makanya pas di sana tuh pas puasa aku nggak rasa banget. Karena ya udah winter, terus puasanya juga cepet. Jadi nggak terasa sih. Terus pindah ke sini, ke Iya, Cikarang pindah ke apalagi. sini. Langsung. Langsung Cikarang. Nggak rasa sih puasanya. Itu dong sih kalau aku. Oke, tadi kan kita udah bahas-bahas makanan nih. Bentar. Kok makanan lagi? Gak, sorry. Oke, mungkin selanjutnya agak sensitif ya. Kalau dari Kak Najwa pernah nggak kakak batal puasa? Mungkin nggak sengaja makan atau minum atau nggak gitu makan terus habis itu sampai habis gitu Kak. Terus kalau dari Kak Queen pernah nggak makan atau minum di depan orang yang berpuasa? Dan itu kayak gitu ngerasa bersalah atau gimana gitu Kak? Oh, siapa dulu nih? Kak Najwa dulu. Oh, kalau aku jadi gini, kalau misalnya kita nggak sengaja makan tanpa kita sadari, itu tuh nggak di consider as batal puasa. Tapi itu tuh kamu masih bisa lanjutin puasa kamu. Jadi kalau misalnya pengalaman kayak nggak sengaja makan itu pernah, tapi nggak sampai habis. Sayangnya aku tuh udah makan tapi belum minum. Ya gitu. Seret ya? Iya. Kadang orang minum dulu. Lebih berat ya, udah makan terus nggak minum. Di tengah-tengahnya lagi puasa gitu. Aku masih inget tuh lagi makan Oreo, tiba-tiba iklan bilang selamat berpuasa. Udah dikasih tanda tuh. Iya, aku baru sadar lagi puasa ya, udah nggak minum. Bayangin Oreo. Seret banget. Iya. Lanjut puasa habis itu. Iya lanjut puasa. Bisa gitu Kak? Bisa, tapi langsung kumur-kumur terus udah. Air kumur-kumurnya nggak? Gak tahu sih. Sayang banget ya, tapi Oreonya belum habis itu. Iya. Emang. Itu sih kalau aku yang paling. Gimana kalau Kak Queen? Ngerasa bersalah nggak Kak? Kalau misalnya makan atau minum lagi depan orang lagi puasa, atau nggak malah sengaja? Iya, ditawarin gitu ya. Mau makan nggak? Mungkin ya dulu waktu kayak masih SMP atau SMA gitu, masih kecil lah dibandingkan sekarang, itu rasa bersalahnya tuh lebih tinggi, nggak tahu kenapa. Mungkin karena dulu teman-teman gue juga kayak nunjuk-nunjuk kayak makan di depan yang puasa, minum di depan yang puasa, kayak gitu. Ya biasa lah, masih bocah gitu kan. Terus kayak lama-lama gue kayak kayak sembunyi-sembunyi kayak oh ya jangan makan depan ini, makan ini. Tapi kayak lama-lama kayak ketemu orang-orang juga yang kayak yang puasa juga, tapi kayak ngomong kayak kenapa harus sembunyi-sembunyi kayak gitu, kayak ya udah nggak apa-apa. Ini kan emang yang puasa kan aku, kayak kenapa kamu harus ikutan juga gitu loh. Jadi kayak mereka tuh lebih kayak nge-encourage buat kita saling nge-respect aja. Jadi kalaupun misalkan memang aku yang nggak puasa dan makan di depan mereka pun juga nggak apa-apa gitu loh. Dan mungkin sekarang kalau aku udah kuliah lebih kayak urusan masing-masing aja sih. Dan aku ngerasa orang-orang di sekitar sini kayak di sekitaran kampus juga nggak ada yang sibuk ngurusin gitu nggak sih? Jadi kayak kalau dari teman-teman aku sih ya biasa aja. Tapi kalau misalkan ditanya ngerasa bersalah atau enggak, kalau untuk di tempat kayak orang asing, kayak lagi misalkan nih di satu ruangan, terus kayak banyak orang asing, mungkin itu masih merasa bersalah. Tapi kalau misalkan di depan temen aku sendiri, enggak sih, biasa aja. Iya ya. Kalau depan publik juga kadang kalau minum, aduh ini mana tempat kosong, minum dulu deh. Kayak berasa diliatin gak sih? Padahal sebenarnya enggak. Sama sih juga dulu pas aku masih di Australia. Temanku tuh baru kayak maksudnya mereka tahu aku puasa, terus berapa hari kemudian mereka udah ngerti lah puasa itu apa. Jadi mereka tuh kayak makan tuh sembunyi-sembunyi banget. Kayak apa ya, kayak mau dicolongin aja gitu. Jadi makanya gini-gini dekat pohon gitu-gitu. I'm sorry. It's okay. Yeah, like they're apologizing too much kadang. Iya, like kayak tapi kamu nggak apa-apa. Emang kamu nggak haus? Mereka nanya-nanya gitu. Saya nggak apa-apa. Tapi aku ini makan di sana aja ya. Ujung-ujungnya aku yang sendirian gitu. Sembunyi makan. Tapi mereka ini sih menurut aku teman-temanku yang non muslim mereka respect sih kayak gitu. Tapi I consider nggak apa-apa sih kalian kalau mau makan aja gitu.
Itu doang sih kalau aku. Oke Kak, nah sekarang kita bakal ngomongin tentang nuansanya. Nuansa di Aussie sama di Indonesia paling ngebedain apa? Sama kalau di Palangkaraya sama di Cikarang paling ngebedain Iya. apa Kak? Nih boleh nih kita mulai dari Kak Najwa dulu mungkin. Kalau misalnya di Indonesia, tentu di Indonesia sendiri kita lebih ini kan kayak benar-benar nuansa Ramadannya tuh ada ataupun puasa, karena kan kita di sini mayoritas kita juga pergi kemanapun pasti ada tulisan selamat berpuasa Iya. gitu-gitu kan. Beda dengan di Australia yang notabene-nya mereka masih nggak terlalu familiar dengan Ramadan, dimana kalau misalnya aku mau mau beli makanan pun yang menurut aku pribadi nuansanya itu emang beda banget, karena kalau di Indonesia sendiri kan kita umat muslim kan sebagai mayoritas juga, jadi apa-apa tuh pasti dimanapun kita pergi pasti nuansa Ramadannya itu ada, nggak usah jauh-jauh, kalau kita keluar aja udah ada tulisan selamat berpuasa gitu-gitu, atau enggak kayak banner-banner itu yang tentang Ramadan gitu. Kalau terus juga kayak dari keluarga aku sendiri atau teman-teman di sekitar aku sendiri kan emang kayak puasa itu kan something that mereka lakuin. Jadi vibes-nya itu ada banget dan kebantu banget dengan orang-orang the environment around me. Tapi kalau misalnya di Australia itu ya vibes-nya itu kurang kerasa. Kenapa? Karena aku di sana sebagai minoritas dan juga teman-teman aku juga kan karena nggak ngerayain. Jadi nuansa puasanya itu cuma ada di rumah. Karena yang ngelakuin itu kan cuma keluarga aku doang. Jadi kayak ya udah kalau mau beli makanan kita keluar itu tuh ya udah kayak normal lives aja, nggak ada nuansa Ramadannya sama sekali. Itu sih. Nah ini perbedaan antar negara. Nah kalau dari Kak Queen sendiri nuansanya yang ngebedain antar pulau gimana Kak? Jadi kalau misalkan aku sendiri, mungkin karena dulu waktu masih SMA dan teman-teman aku juga pada tinggal sama keluarganya masing-masing kan, dan aku juga mungkin kalau ngelihat dari dari Instagram, kayak misalkan dari sosial media mereka tuh kayak oh seru nih puasanya bareng keluarga, oh kayak gini, kayak suasananya tuh kerasa aja gitu. Tapi kalau waktu udah di Cikarang kan kayak aku ngelihat langsung nih kayak mereka puasa kayak oh ya gitu. Jadi kayak waktu di Cikarang tuh kayak lebih lebih mungkin ikutan juga kayak suasana puasa dan suasana Ramadannya tuh ada, cuma beda aja ketika ngelihat orang kayak spending time with their families gitu loh during Ramadan. Itu sih yang paling ngebedain. Indeed. Jadi Cikarang nih bawa banget ya kayak suasana yang bener-bener berharga gitu di bulan Ramadan ini. Iya, karena nggak tahu ya, semuanya pada kepisah dari orang tuanya. Iya, anak rantau semua. Iya, apalagi kan udah kuliah kayak mungkin waktu untuk keluarganya sendiri itu juga berkurang gitu dibandingkan kayak waktu SMA. Kayak gitu sih. Oke, selanjutnya culture shock nih. Apa sih yang paling membedakan banget, yang paling kerasa gitu dari Kak Najwa yang di Aussie sampai ke sini. Terus Kak Queen dari Palangkaraya ke Cikarang. Yang paling kerasa banget gitu Kak. Apa? Dari aku. Kalau aku pribadi azan. Aku dulu pas di sana nggak pernah dengar azan dari masjid. Maksudnya kayak dari rumah terus dengar azan dari masjid itu tuh nggak pernah, harus ke masjid dulu. Terus habis itu buka puasa bareng temen-temen. Itu aku kan nggak pernah banget yang namanya buka puasa dengan teman-teman di Australia. Tapi di sini tuh kita tuh kayak buka puasa bareng. Kita juga lagi kerja bareng. Ya secara nggak sengaja kita buka puasa bareng gitu. Terus habis itu nuansanya sih kayak di sini lebih yang kayak ya emang karena mereka ngerayain, kita ngerayain di sini. Kok di sana kan emang jarang banget, cuma sebagian doang. Terus habis itu makanannya juga, makanan yang aku jarang banget temuin di Australia itu lebih gampang didapetin di sini gitu.
Terus belum lagi kayak tarwih di masjid gitu. Ya itu aja sih kalau dari aku. Kalau tarawih di sana gimana Kak? Kalau di sana terus terang aku kalau di sana aku tarwih jamaah itu kalau misalnya kita lagi ngumpul. Terus maksudnya kita ngumpul gitu sejamaah gitu habis buka puasa kita tarawih bareng. Tapi lebih dari itu lebih tarawih ke rumah. Tapi kalau di sini lebih tarawih di masjid juga sih. Karena lebih feel ini aja kayak kayak lebih feel connection aja dengan Tuhan kalau di masjid gitu. Kalau azan di sini ujung komplek juga kedengeran gitu. Iya gitu. Soalnya masjidnya nggak 1-2 ada Banyak banget. Iya. Itu pun jaraknya deket-deket. Ya karena aja tadi sempat bilang nih makanan yang di Aussie itu lebih gampang daripada di sini. Masalahnya kalau karena aja nyari makan Indonesia di Aussie ya pasti lebih gampang nyari. Maksudnya ketemu makan Indonesia juga sih Kak. Apalagi kalau di sana pasti lebih mahal kan Iya. makanan Iya, Indonesia. emang sih. Makanya itu kayak consideration. Makanya kalau pas di sana itu gathering itu setiap minggu tuh sangat ditunggu banget karena banyak makanan Indonesia dan gratis. Waduh, gratisnya sih yang kayak Iya, gratis. udah makan Indonesia dicari-cari gratis. Iya. Kurang Banyak apa plus-plusnya lagi gitu. Ya, Ya, plusnya banyak. Nah, gimana nih kalau dari Kak Queen sendiri culture shock dari Palangkaraya sama di Cikarang ini? Jujur karena mungkin masih sama-sama di Indonesia juga, kalau misalkan dibilang culture shock juga nggak ada juga yang kayak gimana-gimana gitu. Mungkin tadi yang beda aja ya kalau misalkan dari tempat aku tinggal di rumah itu yang cara ngebangunin sahur itu. Kalau yang di sini kan kayak bocil-bocilnya pada pada apa ya? Kayak lebih kenceng dan lebih bersemangat aja gitu. Kalau misalkan di tempat aku tinggal dulu nggak semeriah itu gitu. Mungkin kayak ya bisa dibilang agak lebih pelan lah. Terus kalau misalkan tentang culture selama bulan puasa perbedaannya ya itu sih nggak ada beda-beda banget deh. Kalau seingat aku ya. Jadi lebih ke suasananya aja sih yang beda. Ya, suasananya beda. Ya. Oke, Kak, tadi kita udah bahas tentang makanan, bahas tentang bukber apa segala macam dan juga nuansa-nuansanya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang liburannya nih. Kan bentar lagi nih Kak, lebih tepatnya Jumat ini gitu kan. Kita bakal ada liburan 2 minggu nih Kak. Wah, excited semuanya. Penonton juga lebih tepatnya. Udah habis Nah, paper iya. kita Paper liburan ya. Hey. Nah, gimana Kak? Kakak udah nyiapin apa aja nih buat liburan selama 2 minggu ini? Kakak bakal balik pulang ke rumah Kak? Kumpul bareng keluarga? Ngelain lebaran atau gimana Kak? Nih, bisa ini kita mulai dari Kak Queen. Oke, jadi mungkin bagi aku sendiri libur 2 minggu itu sangat singkat ya. Tapi itu hal yang patut disyukuri. Jadi awalnya bimbang gitu loh, kayak mau pulang atau enggak. Apalagi kan peak season, harga tiket juga pada mahal kan. Iya. Tapi untuk Lebaran tahun ini aku bakal pulang sih. Jadi ya hari Sabtu ntar. Minggu bakal balik ke Palangkaraya dan I've been super excited about it because I'm gonna meet my friends there dan ketemu keluarga juga terutama. Jadi persiapannya ya kalau misalkan dibilang tugas udah selesai enggak juga karena setelah liburan 2 minggu bakal masuk buat final ya. Jadi habis libur malah Paper lagi. kepikiran. ya Iya, tapi liburan lagi kepikir, aduh ini paper kita belum, selesai. paper belum. Tapi I'm not going to take this 2 weeks break for granted gitu. Jadi kayak oh oke, gue bakalan having fun dan ya chill di rumah. Jujur paling kangen sama kamar sendiri sih. Karena beda banget. Pasti. Ya sih itu kalau dari aku. Masuk langsung berubah gitu. Bentuknya nanti. Kalau dari Kak Najwa gimana Kak? Kalau Kak Queen tadi bilangnya dia excited, I kinda get nervous karena ya aku akan pulang kampung juga, and it's actually my first time after 5 years
meeting my big families. Jadi aku akan ketemu mereka, terus habis itu gather up. Ya mungkin kayak feels like new lah, kayak jadi orang baru gitu. Terus nanti di sana aku paling excitednya karena ya siapa sih yang nggak mau ke rumah oma gitu, banyak makanan gitu. Terus THR. iya, THR sih yang paling excited. Tapi itu sih kayak lebih ya satu sisi seneng, satu sisi nervous juga karena mau ketemu keluarga. Tapi excited juga karena kan belum pernah ketemu juga dalam 5 tahun terakhir. Lama banget sih itu. Iya, makanya it's actually a great opportunity untuk kenalan sama keluarga gitu. Makanya Ngumpul bareng lagi. iya ngumpul bareng setelah bertahun-tahun gitu. Itu sih. Nanti orang tuanya juga ikut. Oh, kalau bunda ayahku sadly mereka nggak bisa join tahun ini karena mereka masih di sana di Australia. Mungkin tahun depan udah bisa lah. Wah, berarti benar-benar sendiri. Iya, sendiri. Iya, imagine aja like you're meeting your big family with parents. Aduh, awkwardnya gimana ya? Itu sih. Tapi excited. Oh, kalian gimana? Lanjut ya. Rumahku di Cikarang sih. Jadi kayak ya udah ya kamar ya, makanya aku tuh sering banget balik ke rumah karena emang di mana ya wah di dorm sama di rumah tuh aduh beda banget. Indeed. Tapi ada sih rencana liburan. Ya. Di mana, Gap? Aku rencana mau liburan ke Semarang. Waduh. Aku ke Solo sih. Ini road trip, aduh. Ya, Hari Jumat ini. liburannya juga. Nah, kalau Linda sendiri gimana? Aku balik ke Sidoarjo. Nah, nanti mungkin aku ke nenekku juga, Iya. ke Kediri gitu. Perbaikan gizi ya, say. Iya, perbaikan gizi di sini. Benar. Ya. Makanya warteg mulu. Iya. Ya paling murah itu ya mau apa lagi coba. Sebenarnya kalau dibilang warteg nggak sehat tuh nggak juga sih, sehat-sehat aja, cuma pilihannya itu doang. Lebih ke bosen aja sih. Ya, benar. Terus kita juga nggak tahu proses pembuatannya kayak mana. Oh, jangan diomongin Penting ya. kenyang. Ya, kenyang murah dah. Iya. Yang penting makan kalau di sini. Oke, lanjut ya. Saat Lebaran apa yang paling dinantikan, Kak? Mungkin tadi kayak THR atau kumpul keluarga atau ada hal lainnya gitu, Kak. Kalau aku dari aku dulu ya. Kalau aku sih the vibes of pulang kampung gitu, where you don't have to worry about your assignments and tests. Benar-benar yang kayak liburan gitu loh. Terus apa ya, hawanya juga beda sih. Di sana lebih asri daripada di sini. Gitu. Di sini gersang banget deh. Iya. Sekalinya pindah ke Cikarang sih, Kak. Pindahnya. Agak langsung. Matahari banget. Oke, kalau karena aja udah bilang vibes-nya, kalau dari Kak Queen sendiri apa nih yang paling dinantikan pada bulan Lebaran ini? Sebenarnya jujur kalau untuk yang utama suasananya sama sih kayak si Kanajwa. Kayaknya orang-orang juga apa ya pada setuju juga kalau misalkan value utama dari Ramadan itu sebenarnya suasana yang didapetin itu loh. Kayak nggak bisa didapetin dari bulan-bulan lain juga. Ya tentu aja kayak ketemu keluarga, main sama hewan peliharaan, terus juga ketemu teman-teman, kayak gitu-gitu juga. Apalagi mungkin teman-teman aku juga ada yang kayak kuliahnya di luar Palangkaraya juga dan baru bisa baliknya itu di ya kalau ada liburan lah ya bulan-bulan kayak gini. Iya, benar-benar. Iya sih. Pada abis SMA kan pada mencar semua tuh, harus dapet satu satu waktu ya, yang bener, pas bener. gimana kayak bisa ngumpul bareng lagi. Ya. Itu jarang banget. Dan sebisa mungkin harus dimanfaatkan Iya. sih itu. Benar sekali. Oke, nih Kak, kita udah ngomongin. Jangan lupa juga ya ini THR-nya yang Oh, banyak iya. gitu ya. Bener. Dari yang paling muda dong ngasih yang lebih tua. Kebalik. Ini ke Charles dulu ya. Oke Kak, tadi udah ngomongin seputar vibes-nya, makanannya. Nah sekarang kita pengen ngomongin tentang hal nostalgic sama bulan Ramadan.
Ada nggak sih kak hal-hal atau pengalaman kakak yang paling nostalgic atau kakak tuh merasa takjub banget sama bulan Ramadan ini? Nah, for this question mungkin kita bisa mulai dari Kak Najwa dulu. Nostalgic yang paling kayak remarkable gitu ya. Ya, remarkable kayak Eh, apa sih kak yang bikin nostalgic atau terharu sama bulan Ramadan ini? Yang Kayak bikin achievement merinding gitu. gitu. Ya. oh, bulan Ramadan tahun ini atau oke. All of your life. Dulu tuh bukan Ramadan sih, ini tuh kayak pas takbiran. Itu tuh aku masih kecil, aku masih ingat. Pulang kampung gimana sih, kayak dulu di Kendari pulang kampung, terus habis itu tidurnya dari setelah buka puasa sampai menjelang pagi tuh takbir di mana-mana, terus orang-orang lewat depan rumah, terus kita kasih ya gitu, terus habis itu ini main kembang api dengan keluarga gitu. Itu sih yang paling remarkable buat aku. Pas umur berapa kak gitu kira-kira? Itu tuh masih SD kayaknya. Dulu main ya itu bukan kembang api sih, petasan ya. Sama aja sih kak. Udah lama banget ya tapi. Ada sparkle tinggi. Ya mungkin kembang ya, api mungkin kalau kembang api kan yang di atas. Iya kak. Itu sih karena aku tuh setiap mau lebaran di Australia dulu pasti ingatnya yang pas di Indonesia itu takbiran, terus kayak masak ketupat gitu. Oke kak. Kalau dari Kak Queen gimana Kak? Mungkin kalau dari aku sebenarnya kenangan tentang Ramadan itu banyak ya. Meskipun aku mungkin bukan dari apa sih Muslim, tapi kayak yang aku bilang tadi keluarga aku ada yang Muslim juga. Jadi kayak punya apa ya kenangan tersendiri kayak ikutan sahur, terus juga apa ya maaf-maafannya sih. Kalau misalkan dibilang sekarang nggak maaf-maafan juga ya nggak juga sih. Tapi karena mungkin karena balik lagi suasana Ramadan yang tentang bulan maafan itu, jadi kayak kerasa beda aja. Terus juga kan biasanya dulu kalau misalkan masih SD, SMP, SMA liburannya juga panjang kan. Itu juga, aduh kayaknya pengen banget nih liburan panjang. Jadi kalau misalkan Ramadan itu biasanya kayak pergi ke keluarga besar juga, terus kayak ngunjungin saudara-saudara yang kayak lama nggak ketemu. Terus kan apa sih kalau di Indonesia tuh sering banget yang namanya open house kan? Ya jadi kayak banyak yang ngunjungin juga, kayak nggak cuma yang awalnya kita nggak kepikiran buat ketemu, malah ketemu gitu. Dan apa sih ketidaksengajaan itu yang justru kadang bikin memorable gitu. Terus kayak ngeliat orang-orang juga akhirnya bisa ngerayain bareng-bareng juga. Ya intinya banyak lah yang bikin nostalgic dan di tiap tahun tuh pasti ada aja yang beda. Itu sih. Kakak dapet THR juga nggak Kak? Dapet sih. Lumayan lah, Lumayan ya. 2 kali setahun berarti kak. Oke, tadi kita udah bahas yang apa yang bikin kita merinding atau takjub selama Ramadan. Nah, sekarang kita bahas yang kocak-kocak nih. Apa sih Kak, ada nggak pengalaman Kakak selama bulan Ramadan itu hal-hal yang kocak? Mungkin kayak kesiangan saat sahur atau pas buka bersama, ada temen Kakak yang ngelawak atau gimana gitu Kak. Dimulai dari Kak Queen dulu deh. Mungkin kalau di bulan Ramadan ini Udah ketawa-ketawa nih. Iya, makanya baru kejadian baru-baru ini. Kemarin malah. Fresh banget berarti. Iya. Jadi mungkin karena aku bukan yang puasa ya, dan temen aku ada yang puasa dan ini mohon maaf, tapi jadi intinya dia batal puasa. Dia batal puasa nih. Ya intinya aku nemenin dia batal puasa. Nggak gara-gara Tapi bukannya enggak dong. Jadi aku enggak nge-influence, cuma ini disclaimer, jadi dia batal puasa itu karena kelupaan sahur. Jadi kan mungkin ada yang bisa kuat kayak tahan gitu sampai buka walaupun nggak sahur, tapi ada juga kan yang kayak misalkan kayak ada mah ataupun kayak yang nggak kuat lah pokoknya kalau misalkan sampai buka. Dan akhirnya waktu itu kan kayak aku mau makan nih, terus dia kayak ngikut
Ya, jadi yang lucunya itu waktu kita udah makan nih di Ciwok itu, dia udah milih kayak tempat duduk yang kayak nggak bakal kelihatan nih kalau dari luar gitu. Terus ya udah kan, tiba-tiba temennya ada yang masuk. Terus pada ketemu kan, lu kok nggak puasa? Terus kayak pada tunjuk-tunjukkan gitu. Terus ya jadinya ya lucu aja sih kalau menurut aku. Kalau di video masuk SD lucu. Nah itu dia paniknya kalau misalkan jadi dibercandain kayak gue videoin lu nih gitu. Iya, sekarang mana-mana sama dulu. Tapi untungnya enggak sih, jadi aman. Iya sih. Nah, kalau dari Kanaja sendiri, kocak apa nih? Mungkin masih Sydney ataupun di sini. Gimana udah ketawa-ketawa aja. Cerita, Kak. I don't have any story apa ya. Nggak ada Ada sih. dong satu atau dua, Kak. Nggak mungkin nggak ada sih. Pasti ada lah yang lagi kayak, oh ini, atau nggak catch your attention aja nih selama bulan Lebaran ini, atau kayak bulan-bulan Lebaran It's not sebelumnya. even 8 yet. Apa ya? Mungkin pas selama menjadi mahasiswa PU, Kak, bareng temen-temennya ada yang lawak pas bukber atau gimana? Kalau aku pribadi sih mungkin kayak nggak ada sih. Jengkel. Adain kan? Nggak adain kan? Karena buka puasa lunchbox ya, terus dia bukber Lucu sih. Nggak ada, cuman terus terang aku kayaknya kebanyakan ini deh buka puasa di Puskon deh. sambil nugas ya kan? Iya. Apa ya yang Itu menertawakan diri sendiri sih lebih tepatnya. Mahasiswa kura-kura ya, kuliah rapat. apa ya nggak ada aku yang lucu. Udah deh, Kak. Gimana ya? Nggak apa-apa kan? Ya itu dong sih aku. Kayak Oke, berhubung itu udah pertanyaan terakhir juga dari kami. Oke. Ini jujur aja banyak banget insight-insight barunya. Dari mungkin kayak makna puasa sendiri dari Kak Queen ataupun Kak Najwa. Terus juga kita dapat rekomend tempat untuk bukber nih. Ada beberapa yang baru aku juga dengar dari Angel Wings sendiri kan ini dari di Aussie tadi ada gila Kemba. Mbak, tapi agak mahal mungkin ya, soalnya pakai dollars juga kan ya bayarnya. Affordable kok kalau misalnya di sana. Di Gila sana. Kembanya itu. Tapi harus agak tiket pesawat dulu. Iya, intinya Effort agak juga ya effort buat juga. bukanya. Iya. Dapat banyak banget sih. Kayak juga SS-nya ataupun tadi kayak klepon sama telur puyuh itu kayak wah hal baru banget sih. Bener banget Gap. Tadi kita udah bahas-bahas banyak banget nih, bukber, takjil, terus habis itu ngabuburit, dan banyak lagi ya. Terus hal-hal kocak nih, apalagi dari Kak Queen nih kocak banget sumpah. Mungkin kan aja nggak ngerasa ada hal kocak, tapi sama tadi dia cerita di awal tuh kayak ada kok yang kocaknya juga. Kocaknya banyak sebenarnya. Banyak, iya. Tapi kayak, aduh nggak kepikiran aja mungkin dia. Yang dari hal kocaknya, hal nostalgiknya, terus hal yang paling ditunggu-tunggunya itu kayak kita dapat banget nuansanya selama bulan Ramadan tuh kayak beda banget dari bulan-bulan lainnya. Indeed. Iya sih. Jujur ini kayak legit seru banget Kak pembicaraan topik kita hari ini. Kita banyak banget dapat ketawa-ketawanya. Walaupun dari hal random kayak nyata gitu kayak aduh mungkin penonton juga bakal banyak ketawa sih untuk episode kali ini. Jujur seru banget. Iya. Seru banget. Kita yang tadi sebelumnya kita nggak tahu kan apa itu tadi yang sebelumnya kita nggak tahu apa itu tentang Ramadan vibes, kita jadi lebih tahu apalagi dari dua perspektif yang berbeda nih. Ya bener banget, kita jadi tahu nih dari perspektifnya Kak Najwa yang pernah ngerayain Ramadan di luar negeri sampai perspektifnya Kak Queen yang non muslim. Selain itu tahu nggak Gap ada hal excited lainnya loh. Pasti berhubungan dengan makanan kan Linda. Soalnya dari tadi kita bahasnya kayaknya makanan terus gitu. Bener banget Gap, di bulan Ramadan itu banyak banget makanan yang bener banget Gap, di bulan Ramadan itu banyak banget makanan yang jarang kita temui di bulan-bulan biasanya. Ya bener banget, aku sering banget tuh kalau misalnya bulan Ramadan di pinggir jalan tuh kayak abang-abang tukangnya tuh jualannya macem-macem. Iya. Bentuknya beragam, rasanya beragam banget tuh kayak Dan dari jauh lebih tempting gak sih? Kayak asin, manis, gurih, manis, komplit banget semuanya pas bulan Ramadan.
tambah lagi vibes-nya. Udah. Setuju, Tapi setuju. selain itu banyak juga yang jualan es Gap. Kayak Iya. es kopior, es kelapa, es chow, dan masih banyak lagi loh. Ya itu jatuhnya takjil juga ya. Iya. Tapi kalau aku sih nyarinya gorengan gitu kayak aku tuh Bakwan pengen beli gorengan. gitu ya. Bakwan cireng. Benar. Lebih-lebih kalau dibawain temen ya. Oh ya. Gratis ya. Oh iya nih guys, ya. Gorengan. Tinggal Oh, makan. iya. Habis tiba-tiba. Iya, habis tiba-tiba. Diem. Kalau dia langsung diem. Udah, jangan bahas makanan lagi. Aku jadi Udah, jangan bahas makanan lagi. Aku jadi lapar. Jadi mungkin itu saja ya pembahasan kita kali ini. Oke Linda, nah sebelum kita akhiri juga episode foto kali ini, aku sama Linda ingin mengucapkan terima kasih banget nih untuk Kak Queen dan juga Kak Naja Ya. atas Makasih, Kak. partisipasi. Makasih juga lo udah diundang. Makasih banget deh Kak, seru banget untuk episode kali ini. And thank you Pers Universe yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton episode Broto kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode Brotok berikutnya. Terus juga Kak, sebelum kita ending, boleh nih Kak, kita shout out our tagline bareng-bareng. Udah hafal belum Boleh, Kak? boleh. Ya. Bisa kan ya Kak? Oke, Boleh, bisa boleh. nih Lili sama Linda. Oke, udah siap? Siap. Pusu Blog Talk 2023. Having a fast, let's cheers, chit-chat with us. Bye guys! Bye. Selamat Ramadan.